Video ini dibuat atas permintaan seseorang, beberapa teman sebetulnya, untuk melihat bagaimana cara melakukan serangan di email, menggunakan email, dan kita berpura-pura menjadi seseorang dan mengirimkan berita bohong atau palsu dan sebagainya. Teknik ini sangat berbahaya dan jika dilakukan urusannya jadi panjang. Jadi video ini hanya dibuat untuk pembelajaran saja. Jangan pernah melakukan hal ini untuk melakukan serangan, karena konsekuensinya adalah 6 tahun penjara dan juga denda 600 juta. Agar prosesnya dramatis, proses serangan akan disadap menggunakan Wireshark. Wireshark adalah aplikasi untuk melakukan penyadapan. Sebetulnya kalau kita tidak menggunakan Wireshark, kita bisa menggunakan terminal biasa atau shell di mesin apapun gitu. Serangan ini korbannya cukup banyak. Beberapa nasabah sebuah bank bisa menderita kerugian sampai ratusan juta rupiah karena ditipu masalah account. Sebetulnya teknik pertahanannya cukup sederhana saja. Gunakan email yang terautentikasi menggunakan GPG untuk enkripsinya. Jadi emailnya dienkripsi menggunakan GPG. Ini biasanya kami di kantor menggunakan Thunderbird, dan jadi aplikasinya menggunakan Thunderbird plus plugin Enigmail. Jadi kita bisa saja menggunakan Gmail atau apapun. Kami di kantor atau kita bikin server sendiri, tapi kita tambahkan plugin Enigmail. Enigmail ini akan melakukan tanda tangan digital, dan lain-lain, dan enkripsi dan sebagainya. Jadi sayang sekali tidak banyak orang yang mengetahui tentang tanda tangan digital, GPG, enkripsi dan sebagainya. Akibatnya proses serangan ini dengan mudah dilakukan. Baik, untuk jelasnya saya akan buka terminal baru. Ini terminal baru, view zoom in agar lebih jelas. Kita akan melakukan serangan menggunakan telnet ke server mail. Tujuannya ke Gmail. Gmailnya saya buka di browser. Ini Gmail, bukan Gmail istri saya, linapurbo@gmail.com. Kita akan coba kirimkan email palsu dari Kali Linux yang berada di mesin virtual di komputer saya. Saya akan coba kirim emailnya telnet ke SMTP dari provider yang saya gunakan di rumah, telnet smtp.telkom.net, portnya 25. Kita sedang berusaha masuk ke telkom.net, port 25. Susah sekali masuknya. Connection tidak di. Oke. Rupanya routingnya di rumah saya menggunakan 2 provider, Oxygen dan IndiHome. Saya saat ini bergabung ke Oxygen, oleh karena itu tidak diizinkan untuk menyambungkan diri ke SMTP server Telkomnet. Saya akan ubah sambungan ke IndiHome, root their default,
Saya buang dulu sambungan defaultnya. Ini 2222 itu adalah ke oksigen. Root add default gateway 192.168.0223 ini adalah sambungan ke IndiHome yang ada di rumah saya. Oke, coba kita lihat. Sekarang sudah berubah gateway-nya ke 223, yaitu sambungan IndiHome di rumah. Oke, coba kita ulang lagi. Saya SMTP ke Telkomnet, mudah-mudahan diizinkan sekarang. Oke, masuk ke Telkomnet. Saya akan bilang hello. Server saya adalah misalnya hackerjahat.com. Telkomnet berkata, senang bertemu dengan Anda, pleased to meet you. Oke. Mail from. Oke, ini from-nya bisa dari siapa saja, bisa saja dari menteri@kementerian.go.id, bisa dari situ. Kita bisa menipu dari siapa aja, atau dari panglima mana gitu, atau kalau mau gombal bisa dari presiden@presidenri.go.id, atau kalau mau ini bisa saja ke bapaknya langsung, presidenri.go.id itu. Dan ini oke oleh Telkom. Penerimanya saya sebut ke istri saya saja. Itu salah. Ini istri saya. Saya kirim datanya. From presidenri.go.id to subject, jangan lakukan ini. Oke, ini emailnya. Sebetulnya kalau emailnya harusnya supaya meyakinkan, kita harus berisi kata-kata yang meyakinkan dan menipu. Tapi di sini hanya untuk demo, jadi saya akan berisi peringatan saja. Oh no, mohon jangan melakukan hal ini karena ini melanggar hukum dan bisa dijerat Undang-Undang ITE. Oke. Jadi bagi Anda yang mempelajari ini, jangan pernah melakukan hal ini untuk hal yang tidak baik, hanya untuk pembelajaran saja. Karena memang bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE dan konsekuensinya cukup berat, karena bisa dipenjara 6 tahun dan denda ratusan juta. Di sini saya hanya memperlihatkan bahwa betapa mudahnya kita melakukan penipuan seperti itu. Saya akan selesaikan dulu ini, tanda tangan. Untuk selesainya adalah enter, titik, enter. Selesai, kita keluar. Oke. Ups, saya lupa melakukan satu hal, yaitu menyadap. Menyadapnya kita bisa menggunakan sniffing, spoofing, Wireshark. Oke, jadi saya terpaksa mengulangi sekali lagi proses serangan tadi sambil menyadap. Jadi saya menggunakan Wireshark. Di sini ada dua option yang penting, capture dan analyze. Capture, kita akan capture Ethernet 0 start. Oke, ini capture sudah mulai jalan. Kita akan mengirim email lagi. Hello hacker jahat
gmail.com, mail from misalnya direktur at bankmana.com, itu receipt itu istri saya langsung. Oke, data, oke, from, ini saya coba memperlihatkan teknik penipuan benarnya, direktur at bankmana.com, to subjeknya di sini Anda akan saya tipu. Tentu subjeknya harusnya tidak seperti itu, tapi di sini memberitahukan pemirsa bahwa sangat mudah untuk menipu. Subjeknya bisa misalnya yang sering terjadi opportunity untuk melakukan investasi lah, Anda mendapatkan hadiah lah, segala macam. Jadi beritanya bisa seperti ini, misalnya selamat pagi, selamat Anda telah memperoleh hadiah uang sebesar Rp berapa, misalnya 10 juta. Mohon diambil di kantor kami dengan memberikan bukti transfer untuk pajaknya gitu. Jadi pajaknya soal 10% kan lumayan ya. Kalau 10 juta rupiah, 10% berarti 1 juta gitu kan. Terima kasih direktur. Oke, kirim, enter, titik, enter. Saya quit. Oke, coba kita lihat di aplikasi penyadapnya. Coba kita lihat, ini dia, ada beberapa paket SMTP yang tertangkap, isinya nggak ketahuan apa. Oke, tapi ada kata-kata direktur nih, kelihatan ada direkturnya di sini. Oke, kemudian kita paket itu sudah tertangkap. Satu, analyze, follow, TCP stream. Jadi kelihatan semua komunikasi sebenarnya bisa disadap. Dan ini terjadi kalau kita tidak melakukan enkripsi. Kalau kita menggunakan Thunderbird dan Enigmail, semuanya terenkripsi dan ini tidak bisa dibaca, tidak bisa disadap sebetulnya. Dan di Enigmail juga melakukan autentikasi, apakah ini pengirimnya betul, penerimanya betul, dan sebagainya. Dan teksnya tidak dirubah. Jadi autentikasi itu ada di Enigmail. Oke. Sekarang kita lihat di webnya yang betul, apakah sudah diterima atau belum. Saya masuk kembali ke web. Di sini ada 2 email baru, satu dari Bapak Presiden, satu lagi dari direktur. Kita buka dari direkturnya dulu. Kelihatan ini ada dari email dari direkturnya, dan email yang dikirimnya masuk seperti ini. Dengan subjek Anda akan saya tipu. Ya, ini ketahuan, makanya itu ini saya delete aja biar istri saya tidak tahu. Nah, ini ada email dari Bapak Presiden dari Dr. Ide. Isi beritanya seperti tadi, jangan melakukan hal seperti ini karena ini melanggar hukum dan bisa dijerat Undang-Undang ITE. Jadi para pemirsa video ini, jangan pernah melakukan hal ini karena Anda urusannya penjara dan denda ratusan juta rupiah kalau ketahuan. Begitu. Ya, ini saya ketahuan, tapi ya saya akan kasih tahu ini untuk pembelajaran saja. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini saya kasih lihat contohnya Thunderbird. Ini adalah Thunderbird sedang dijalankan. Ini email saya betulan Thunderbird. Oke, kami di kantor. Kalau saat right ini di sini ada Enigmail sudah aktif. Oke, kita bisa menggunakan public key, encrypt menggunakan PGP itu saling berhubungan.
Dan misalnya kita akan mengirimkan email, saya bisa email ke diri saya sendiri, Onopurbo. Ini email di kantor, kebetulan jarang dikasih tahu ke orang banyak. Oke, untuk mengencrypt saya cukup klik yang ini, email akan di-encrypt. Jadi di-encrypt dan diautentikasi apakah penerimanya Onopurbo betul dan pengirimnya Onopurbo betul. Ya, ini penerimanya bisa macam-macam di sini. Kalau kita punya banyak, misalnya saya kirim ke Gildas dan sebagainya, ini akan kelihatan, akan di-encrypt satu-satu dan yang membaca hanya yang dituju saja. Kalau kita butuh fasilitas untuk ngecek apakah teksnya dirubah atau tidak, kita bisa tambahkan tanda tangan digital di sini. Oke, ini saya buang dulu. Enigmail bisa kita buat public key-nya sendiri. Jadi kita bisa membuat public key-nya dan kita bisa manage si key untuk tiap orang. Dengan cara itu kita aman sekali sebetulnya. Jadi hanya seperti ini sebagai penampilannya. Jadi tidak terlalu sulit buat orang biasa, tapi teknologi di dalamnya lumayan rumit itu sebenarnya. Untuk ngirim hanya perlu klik encrypt on dan send. Dan ini sudah aman. Ini sudah mengamankan dari sadapan, dari penipuan dan sebagainya. Dan sarannya ini yang digunakan di transaksi email supaya kita tidak tertipu dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mengamankan kita pada saat melakukan transaksi email.